Tentang sejarah mendong nurutkeun wartos canak orang Jepang sekitar tahun 42-43. Ternyata sebarannya bukan hanya di daerah kota Tasikmalaya, pun sampai ke daerah Sumbawa. Hal tersebut sampai diketahui oleh salah satu pedagang dari daerah Purbaratu yang bernama Bapak Haji Arifin. Beliau merupakan seorang ahli tenun dari sarung. Dari pergeseran zaman tersebut dapat kita simpulkan bahwa sekitar tahun 42 Bapak Arifin itu memodifikasi alat tenun yang tadinya untuk sarung dirubahlah menjadi alat tenun untuk menenun mendong. Sedangkan orang yang bisa melestarikan atau awal mula alat tenun tersebut dipergunakan untuk mendong adalah Bapak Muh Makmur, dan saya merupakan generasi ketiga dari beliau. Fungsi mendong itu sendiri dulu pada saat zaman Jepang adalah untuk latihan para kesatria samurai. Dalam artian, jadikanlah si mendong tersebut sebagai alat tebasan untuk pedang-pedang mereka. Salah satu tokoh yang bernama Bapak Muh Makmur tadi ternyata mempunyai pemikiran lain tentang mendong tersebut. Tanaman mendong tersebut itu ternyata kan ditenun. Setelah ditenun, dianyam satu persatu mempunyai fungsi yang lain, yaitu sebagai alat atau alas tempat duduk masyarakat pada saat itu, dan sampai sekarang pun masih berlaku seperti itu. Petani khususnya nanam menong di pasawahan seperti di Pangkar Kiai. Mung syaratnya memang mah kada saya ngecekap supaya tahan tinggal dibongkar gitu. Da pamicaina teu stabil mah sekali dua kali panen ge tos udah dibongkar deui gitu. Nah, alat yang digunakan untuk proses penenunan tersebut itu disebutnya tustel. Zaman dulu itu tustel disebutnya. Nah, kalau sekarang disebutnya ATBM. Bagian-bagian dari ATBM tersebut ada yang disebut taropong. Taropong adalah sejenis paralon yang untuk memasukkan biji atau pakan mendong tersebut. Yang kedua ada yang disebut dengan padampalan atau panincakan. Panincakan itu untuk mengatur naik turunnya benang. Yang ketiga ada yang disebut dengan gulungan. Nah, gulungan tersebut berfungsi untuk menahan beban supaya benang tetap kenceng. Selanjutnya ada yang disebut dengan suri. Suri adalah spasi atau pengaturan jarak untuk tiap motif per motif. Nah, yang berikutnya ada juga yang disebut dengan kamran. Nah, kamran itu sendiri adalah merupakan tempat untuk memasukkan benang supaya membuat motif. Seiring dengan perjalanan waktu, dari ATBM yang dulunya bersifat tradisional, semuanya berbahan dari kayu. Nah, sekarang itu ada pergeseran karena perkembangan teknologi dari mesin tenun kain. Ada yang menggunakan dinamo untuk sebagai penggulung benang, ada juga surinya diganti dengan suri dari besi, terus gun, bagian gun untuk tempat masuknya benang diganti juga dengan besi. Untuk proses pengolahan tanaman mendong tersebut, setelah tumbuh selama 4 bulan di sawah, itu diarit. Setelah diarit atau ditebang, itu dijejir-jejir di sawah untuk proses pengeringan. Setelah proses pengeringan di sawah dirasa cukup, barulah diikat satu ikatan gede. Lalu ada proses selanjutnya yang disebut proses maut. Proses maut tersebut adalah untuk menyortir bagian yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Nah, setelah proses maut, itu dilanjut ke proses pengeringan kedua,
untuk selanjutnya di proses pencelupan. Dalam tahapan proses pencelupan tersebut menggunakan tungku bara supaya airnya mendidih, basisnya dimasukkan ke dalam wajan yang sudah tersedia, terus mendongnya dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih, biasanya itu 10-15 menit barulah timbul warna yang diinginkan. Nah, setelah proses pencelupan itu di pengeringan lagi. Setelah pengeringan selesai, barulah ke proses penenunan di mesin ATBM atau alat tenun bukan mesin. Dalam setiap helai lembar tikar mendong itu tentunya mempunyai motif. Nah, dulu Bapak Muh Makmur itu membuat motif-motif yang sangat khas. Bahkan di kalangan para pemasok barang tersebut sudah khas disebut dengan motif jati. Dan motif jati tersebut ternyata di dalamnya ada yang disebut dengan motif pasung, ada yang disebut dengan motif mambo, donggala, turih wajik, terus ada pula yang disebut dengan motif silet. Tentunya tiap motif tersebut mempunyai nilai-nilai esensi tersendiri dari si pengrajin. Contoh, motif pasung itu menandakan keceriaan jiwa sang penenun yang dituangkan dalam karya tenunnya, dan tikar tersebut biasanya dipergunakan untuk acara-acara hajatan seperti pernikahan atau khitanan anak dan lain sebagainya. Itulah salah satu filosofi dari makna motif tenunan mendong.